Salam damai sejahtera penuh kasih kiranya ada pada kita semua. Bapak dan Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memujikan pujian PKJ nomor 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Tinggikanlah Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tanggal 26 April 2020 kita bersama-sama memasuki Minggu Paskah yang ketiga dengan warna liturgi putih dan dengan tema ibadah adalah dibangkitkan untuk berkarya. Dan pada hari ini seperti biasa kita akan dilayani di mimbar khotbah beliau Bapak Pendeta Timotius Setianto. Untuk itu marilah kita angkat nyanyian pujian dari PKJ nomor 4 bait 1 dan 2. Angkat hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan
menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih dari Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Mari kita menyanyikan kidung penyesalan dari PKJ 41 bait yang pertama. Ku datang kepadamu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
sekalipun dosa dan pelanggaran kita besar di hadapan Tuhan. Namun jikalau kita sungguh-sungguh mengakui dan menyesalinya, Tuhan akan memberikan pengampunan. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dan menyesali dosanya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang penuh dengan kasih kemurahan akan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23 demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian syukur yang diambil dari PKJ 138 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Dipersilakan duduk. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam ibadah dan juga dalam kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kembali bersama umat-Mu kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh dikumpulkan bersama dalam ibadah Minggu Paskah ketiga. Kami serahkan dan kami persembahkan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Kami semua siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, naungi dan urapi kami dengan Roh Kudus.
baik kami yang ada di sini, demikian juga saudara kami yang ada di rumah dan dimanapun yang mendengarkan sabda-Mu, sehingga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berbahagia karena boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah Minggu Paskah yang ketiga. Dan meskipun saat ini karena kondisi situasi pandemi virus corona, sehingga kita beribadah dengan tanpa tatap muka, kita beribadah di keluarga kita, di rumah kita masing-masing, dan kurang lebih kita sudah melakukan ini selama 1 bulan. Kiranya tidak mengurangi ucap syukur dan sukacita kepada Tuhan, demikian juga persekutuan kasih di antara kita bersama. Sabda Tuhan pada Minggu Paskah ketiga ini, untuk bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 31 sampai 41, yakni tentang khotbah Simon Petrus ketika turunnya Roh Kudus. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19, yakni tentang terluput dari belenggu maut. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23, yakni tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Kemudian bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35, tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dalam kesempatan ini saya hanya membacakan dari kitab Injil, yakni Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian Injil Yesus Kristus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita terima, diberi tema dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Jawa mengatakan, "Wong mati ora obah." Wong mati ora obah. Orang mati itu tidak bergerak. Artinya dari pernyataan ini yang pertama, orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mati itu tidak bisa menghasilkan karya. Yang kedua, orang yang hidup itu harus bergerak. Orang yang hidup itu harus berkarya, harus menghasilkan karya. Jika orang yang hidup itu tidak berkarya, maka sama seperti orang mati. Hidup tetapi mati. Pernyataan ini seperti dalam sabda Tuhan. Yakobus mengatakan,
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dibarengi dengan karya, sikap, perbuatan. Kalau tidak, ya mati. Karena mati inilah yang tidak bergerak, mati itu tidak obah. Nah, saudara yang terkasih, Allah adalah sumber kehidupan, bukan sumber kematian. Berarti Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berkarya dan terus berkarya. Bukan Allah yang tinggal diam atau Allah yang tertidur. Seperti orang Jawa mengatakan bahwa Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah itu tidak tidur. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Meskipun seolah-olah sepertinya dia itu diam, seolah-olah Tuhan itu tidak bertindak. Sehingga ada yang mengatakan Tuhan itu pensiun, Tuhan itu tertidur, bagi orang-orang yang tidak percaya. Saudara, ketika kita sakit, ketika kita susah, kita menderita sengsara, atau saat ini barangkali ketika dunia mengalami krisis, kita semua mengalami karena pandemi COVID-19 ini, semua sudah berdoa, semua berseru-seru mohon pertolongan Tuhan menurut agama apapun yang ada di dunia ini. Tetapi mengapa wabah virus ini masih terus terjadi? Sehingga seolah-olah Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidur. Demikian juga ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang lain, kita mengalami kepahitan-kepahitan, dan kita sudah berseru, berteriak, mungkin sudah habis air mata kita, sudah capek mulut kita mengucap doa, memohon. Tetapi sepertinya kok Tuhan itu tidak menjawab. Tuhan tidak peduli. Sehingga seolah-olah Tuhan itu tidur. Nah saudara, Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Inilah juga yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka mengalami juga seolah-olah Tuhan itu tidur, atau seolah-olah Tuhan itu mati. Dia sungguh tidak bangkit lagi. Setidaknya ini yang dialami saat-saat awal Paskah, terutama dua orang murid, sehingga akhirnya mudik ke kampung Emmaus. Saudara, setelah 3 hari Yesus bangkit, ternyata Tuhan Yesus itu tidak hadir. Maria Magdalena dan perempuan yang lain memberitakan bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Malaikat telah mengatakannya, saya melihat sendiri kuburnya kosong, bahkan saya berjumpa dengan Yesus sendiri. Dia telah hidup. Dan kita diperintahkan untuk ke Galilea. Tetapi batin murid yang lain mengatakan, mana buktinya? Apakah kubur kosong itu bisa menjadi bukti bahwa Yesus itu telah bangkit? Apakah omongan para perempuan ini juga bisa menjadi saksi yang valid? Bisa jadi Maria CS ini bohong, nyeneng-nyenengke. Bisa jadi Maria CS ini halusinasi. Karena apa? Sampai 3 hari ditunggu, dinantikan, Yesus tidak hadir. Yesus tidak datang, Yesus tidak menampakkan dirinya seperti yang diberitakan Maria. Sehingga Yesus seolah tetap mati, Yesus diam, tidak bergerak. Maka Bapak Ibu Saudara, pesan malaikat dan Tuhan Yesus sendiri tidak dipercayai oleh para murid, dan karena itu tidak dilakukannya. Pertama,
Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dan hidup. Demikian juga mereka tidak pergi ke Galilea. Mereka tetap menanti di Yerusalem. Padahal diperintahkan segera ke Galilea supaya bisa bertemu dengan Yesus. Nah, saudara terkasih, ternyata dari bacaan Injil tadi kita bisa melihat yang pertama, para murid belum percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Yang kedua, para murid tetap di Yerusalem. Jadi dia tidak menuruti, tidak patuh pada perintah Tuhan karena belum percaya, tidak percaya. Dan yang ketiga, akhirnya setelah 3 hari tidak ada perkembangan yang diharapkan, mereka membubarkan diri. Dimulai dari murid ring kedua, Kleopas dan yang lainnya. Mereka mudik pulang kampung karena sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Nah, saudara, situasi inilah yang membuat 2 orang murid Tuhan Yesus tadi mudik ke Emmaus. Apalagi mungkin 2 murid ini bukan kelompok 12 murid yang telah menjadi 11 murid karena yang satu telah mati, yakni Yudas Iskariot. Dan barangkali tidak hanya 2 orang murid, tapi murid-murid yang lain ada yang bubar ke tempatnya masing-masing. Singkat kata, dalam bacaan firman Tuhan tadi, dalam perjalanan pulang mereka masih diliputi oleh kedukaan. Mereka merasakan hilang harapan, hilang kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus. Jadi mereka dan para murid Yesus hakikatnya seperti orang mati, tidak berdaya di dalam keputusasaan dan kedukacitaan. Syukurlah, karena Tuhan Yesus itu sungguh tidak tidur. Dia juga sungguh telah hidup dan bangkit. Sehingga meskipun para murid itu tidak percaya dan tidak melakukan pesannya atau perintahnya, Tuhan Yesus tetap datang kepada murid, menggembalakan, mengajarkan, meyakinkan. Sebagaimana dalam bacaan tadi, yang pertama, dia hadir menyertai perjalanan para murid. Meskipun karena kedukaan, karena keputusasaan, karena kehilangan harapan, mereka seperti orang mati, sehingga ketika Yesus hadir mata mereka tertutup. Mereka tidak mengenali siapa yang menyertai perjalanan mereka. Yang kedua, Tuhan menegur dan mengajarkan sabda kepada para murid. Bahkan mengingatkan dengan keras, dia mengatakan mereka sebagai orang yang bebal. Maka kembali di sini Tuhan mengajarkan tentang Mesias yang memang harus menderita untuk mendapatkan kemuliaannya, sebagaimana diberitakan dalam kitab Taurat dan juga kitab para nabi. Kembali di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid. Yang ketiga, Tuhan memberikan berkat, yakni ketika mereka pada malam itu bersama dan mereka makan bersama, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya. Nah, dari langkah-langkah penyertaan Tuhan, karya Tuhan inilah, maka 2 orang murid ini yang ibaratnya seperti orang mati, diam, tidak bergerak dan tidak ada karyanya, matanya mulai terbuka. Mereka melihat dan ini Tuhan, sehingga mereka seperti tersentak, hidup kembali, bangkit kembali, semangatnya, imannya, pengharapannya. Sehingga di sini kita melihat ada suatu perubahan yang sangat luar biasa.
Meskipun dua orang ini telah berjalan cukup jauh, 7 mil dari Yerusalem, dan itu malam hari, mereka tidak merasakan lelah lagi. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Mereka tidak takut dengan kondisi gelap. Mereka segera ingin berbagi, ingin memberitakan kabar sukacita. Dan akhirnya malam itu mereka berjumpa dengan murid-murid yang lain di Yerusalem, dan mereka mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan. Simon telah melihat Tuhan. Yang lain juga mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan. Tuhan sungguh telah bangkit. Tuhan sungguh telah hidup. Saudara yang terkasih, berjumpa dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup membawa suatu konsekuensi. Apakah konsekuensinya? Dalam bacaan sabda Tuhan tadi kita bisa melihat dan merenungkannya. Yang pertama, ketika kita mengalami perjumpaan dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka konsekuensi yang pertama adalah pertobatan dan memberi diri dibaptis. Seperti diberitakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang yang awalnya tidak percaya pada Yesus bahkan menuduh para murid yang pada waktu itu sedang mengalami manifestasi karunia roh. Mereka mengatakan sedang mabuk anggur. Kemudian Simon Petrus berkhotbah, mengajar, menjelaskan tentang siapa Yesus, apa karyanya, apa yang sudah dikerjakannya. Maka orang-orang ini menjadi terharu, menyesal, dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Simon Petrus mengatakan, percayalah kepada Tuhan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Di sini kata bertobatlah yang dipakai adalah metanoia, yang artinya bertobat itu adalah berorientasi kembali kepada kebenaran, kepada Allah, kepada sabda. Karena semua orang pada waktu itu orang-orang beragama, orang-orang yang juga saleh, karena mereka berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari yang besar, yakni hari Pentakosta. Ketika mereka membunuh, menyalibkan Yesus, mereka setuju dengan kematian Yesus, mereka berpikir ini berbuat untuk membela agama, untuk membela Allahnya, dan menganggap Yesus adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Tetapi setelah dijelaskan bagaimana isi sabda Tuhan, bagaimana nubuat para nabi, maka metanoia, bertobat, kembalilah kepada Tuhan, arahkanlah pikiran, orientasi hidupmu kepada Allah, berbalik arah dari tidak percaya menjadi percaya. Ini konsekuensi yang pertama ketika kita mengalami dijumpakan dengan Yesus dan percaya adalah hidup dalam pertobatan dan dibaptis. Maka konsekuensi yang kedua yakni mengalami kebangkitan bersama Yesus. Jadi orang yang percaya dan berjumpa dengan Yesus harus mengalami juga kebangkitan bersama Yesus. Jadi kalau Yesus telah mati dan bangkit, maka orang yang percaya juga harus mati, yakni menanggalkan dosa-dosanya, dan juga harus bangkit, yakni hidup, bergerak dan berkarya bersama Kristus. Karena hidup itu berarti ada suatu pergerakan, ada suatu karya. Kalau mati tadi, wong mati ora obah. Kalau orang mati berarti tidak ada karya. Maka ketika kita berjumpa percaya Yesus, maka mengalami kebangkitan, kehidupan bersama Yesus. Dan yang ketiga, konsekuensinya adalah melakukan karya kebangkitan bersama komunitas dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Melakukan karya kebangkitan bersama komunitas, yakni komunitas Kristus.
Komunitas Kristus itu apa? Komunitas Kristus yaitu gereja. Karena gereja itu hakikatnya adalah tubuh Kristus. Kristus kepala gereja, maka gereja itu tubuh Kristus. Maka ketika kita dijumpakan percaya Yesus, mengalami kebangkitan, maka mari kita mengerjakan, berkarya bersama kebangkitan Kristus dalam komunitas, yakni di dalam bentuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Maka konsekuensi inilah 2 orang murid akhirnya kembali ke Yerusalem, kembali kepada komunitas Kristus, karena ada pekerjaan, yakni karya missio Christi yang harus dikerjakan. Apa itu? Misalnya ketika mereka berkumpul bersama itu menantikan kuasa Roh Kudus. Kemudian setelah kuasa Roh Kudus hadir, maka mereka menjadi saksi, dan itu sudah diberikan contoh dan teladan oleh Simon Petrus, sehingga dia berani berkhotbah, berani bersaksi, berani mengajarkan tentang kebenaran karya Allah di dalam Kristus. Di dalam surat Petrus 1 Petrus ayat 1 tadi juga Simon Petrus mengingatkan, mengajarkan kepada jemaat pentingnya kasih dalam kebersamaan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih ini utama. Kasih ini penting untuk diwujudkan, diekspresikan dalam kehidupan bersama komunitas. Tidak hanya komunitas orang-orang percaya, tidak hanya komunitas Kristus, tetapi kepada semua orang. Kasih itu harus dinyatakan. Nah, saudara kasih, semangat inilah yang harus kita wujud nyatakan di dalam iman kita akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah bangkit, membangkitkan kita, membangkitkan para murid yang pada waktu itu terpuruk dalam kedukaan, dalam kesusahan, dalam kehilangan harapan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan mereka, sehingga semangat mereka hadir kembali, iman mereka hadir kembali, pelayanan, persekutuan, kesaksian, karya-karya mereka luar biasa. Maka di sini kita merenungkan dibangkitkan untuk berkarya. Jikalau kita mengimani bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan hidup, maka kita bukan orang yang mati. Karena siapa yang percaya akan hidup, dan orang hidup berarti orang yang obah dalam bahasa Jawa, orang yang bergerak, orang yang berkarya. Maka harus dilihat apa karya kita, apa hasil karya kita, baik sebagai pribadi, demikian juga sebagai gereja. Dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksian, apakah itu sudah kita nyatakan? Saat ini kembali kita bersama-sama merefleksikan kondisi keprihatinan kita. Wabah virus corona yang sudah berapa bulan ini kita alami, dan belum ada pernyataan yang pasti kapan akan berakhir. Masih lama atau tinggal sesaat? Ya, kita juga belum tahu, meskipun sudah ada prediksi-prediksi yang menyenangkan. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, yang terpenting dalam peristiwa keprihatinan kita, kita tetap diingatkan oleh sabda Tuhan ini bahwa iman dan perjumpaan kita dengan kebangkitan Kristus itu akan membangkitkan kita. Artinya di tengah-tengah situasi keprihatinan,
kondisi seperti ini kita tidak kehilangan harap, kita tidak kehilangan semangat, kita tidak kehilangan keyakinan, sehingga kita mengatakan Tuhan tidur, Gusti Allah sari. Tidak, Tuhan tetap hadir menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan hadir menyertai perjalanan masyarakat kita, bangsa kita. Sebagaimana Tuhan hadir menyertai 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Namun kadang-kadang kita tidak merasakan, kita tidak ngeh. Mata hati kita tertutup, padahal Tuhan mendampingi kita, mengajak dialog dengan kita. Dia mengajarkan kebenaran-kebenaran sabda tentang kenyataan hidup ini kepada kita. Dan seringkali kita tidak menyadari. Seringkali kita menjadi sadar, terbuka dan bangkit kembali ketika kita merasakan berkat. Seperti 2 orang murid ketika Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan membagikan berkat, dan baru mereka sadar, oh inilah Tuhan. Maka dari firman Tuhan ini tentu kita tidak menunggu ke sana. Karena berkat Tuhan terus dilimpahkan, dinyatakan kepada kita. Karena dari peristiwa saat ini pun ada hikmat yang bisa kita dapatkan, ada makna yang bisa kita ambil. Kita diingatkan bahwa hidup itu sangat berarti. Ternyata kematian itu sesuatu yang memprihatinkan. Kematian itu bahkan menakutkan bagi banyak orang. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, artinya mari kita obah, mari kita berkarya. Sehingga disinilah dalam keprihatinan kita disadarkan, mari bangkit dan berkarya. Apa? Komunitas kita bangun, komunitas kita tumbuhkan dengan kasih, dengan kebersamaan. Meskipun kita berbeda-beda dalam konteks berbangsa dan bernegara, perbedaan agama, perbedaan suku, pilihan politik dan seterusnya, yang mana seringkali terjadi perpecahan, perselisihan, intoleran, kritik yang nyinyir dan seterusnya masih saja terjadi. Mestinya mari kita wujudkan bukan itu, tapi karya nyata, karya yang positif, yang membangun kebersamaan kita sebagai sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil, keluarga, komunitas kita masing-masing, gereja, agama, masyarakat, bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini kita disadarkan akan karya yang harus kita kerjakan. Sehingga kita bersyukur dalam keprihatinan ini ada orang-orang yang menghembuskan. Mari kita peduli untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami dampak virus corona, membagikan sembako, membagikan masker, membagikan alat-alat untuk pelindung kesehatan dan sebagainya. Alangkah indahnya ketika sikap tindakan ini kita lakukan. Kenapa harus menunggu keprihatinan? Kenapa harus menunggu kesusahan, bencana, wabah yang besar ini? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Nah, disinilah kadang-kadang kita disadarkan supaya kita menanggalkan keegoisan kita, keindividualisan kita, semangat hedonisme kita dihancurkan lagi. Sehingga ada hal-hal yang harus kita kerjakan bersama, baik sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai lembaga agama, pemerintah, saling bersinergi, saling membantu, saling bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Jadi ada karya nyata yang jelas, ada karya nyata yang bisa dirasakan. Inilah kita dibangkitkan kembali tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara. Ternyata dalam peristiwa-peristiwa kepahitan, dalam peristiwa-peristiwa kedukaan, keprihatinan, bisa membangkitkan kita kembali. Yang mungkin tadinya tidur atau mati atau tertutup matanya, hatinya, akhirnya kita
membangkitkan dan berkarya. Inilah yang harus kita kerjakan. Sebagaimana para murid pada waktu itu mereka dibuka kembali, berkarya, bersekutu, bersaksi, melayani. Mari ini kita kerjakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, dan syukur kalau kita bisa menjangkau sebanyak mungkin dan seluas mungkin. Tuhan memberkati, kita bersyukur karena kita hidup, kebangkitannya membangkitkan kita dan menumbuhkan kita untuk berkarya bersama Dia. Amin. Satning bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa syafaat, doa syukur. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa berkarya. Kembali kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga bagi kami yang percaya, kami boleh mengalami kehidupan. Tidak hanya kehidupan saat ini, tetapi kehidupan kekal. Tidak hanya kehidupan fisik, tetapi juga di dalam iman dan karya, Engkau senantiasa menggugah kami. Sebagaimana saat ini melalui sabda Tuhan yang mengingatkan kami untuk percaya, tetap dalam kebangkitan, dan terus berkarya untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah. Bapa, pada kesempatan ini kami menyerahkan kepadamu segala pergumulan hidup kami, baik pribadi, keluarga kami, demikian juga jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus GKJ Krapyak, demikian juga bagi masyarakat bangsa kami Indonesia tercinta ini. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami, sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, baik yang sudah lama sakit, demikian juga karena kondisi usia lanjut sehingga serba terbatas secara fisik dan juga merasakan kerapuhan, ataupun yang saat ini sedang sakit karena virus corona ataupun sakit yang lain dimanapun berada. Kiranya Engkau berkenan menjamah, menguatkan dan memulihkan kami yang sakit dan lemah tubuh, melalui pengobatan, melalui makanan, minuman, melalui pendampingan keluarga, para medis. Engkau pakai menjadi sarana untuk kekuatan tubuh dan pemulihan kami. Dan terutama iman kami boleh tetap dalam pemulihan meskipun fisik kami lemah. Kiranya iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, bagi saudara kami yang bergumul dalam kedukaan dan keprihatinan, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau menolong setiap perkara yang dialaminya. Engkau memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan.
Bahkan Allah terus berkarya dan bekerja karena Allah adalah Tuhan yang hidup, yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Bapa, kami serahkan keluarga kami, kiranya Engkau menolong dan melindungi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh keluarga kami Engkau senantiasa mencukupi dan Engkau memelihara, sebagaimana Engkau memelihara segala ciptaan-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, berkati dalam tumbuh kembangnya sehingga menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, juga hormat kepada orang tua. Juga saat ini dalam pergumulan studi dengan keterbatasan karena situasi wabah pandemi virus ini, sehingga anak-anak kami tetap bisa belajar meskipun dengan kondisi yang terbatas. Apa yang menjadi cita-cita Tuhan berkati dengan keberhasilan. Untuk saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena situasi ini, Tuhan juga membesarkan hati mereka, menguatkan, menghibur. Tuhan menolong dengan boleh mendapatkan pekerjaan yang baru atau usaha-usaha yang kiranya mendatangkan rezeki yang bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Berkati keluarga kami supaya hidup dalam kerukunan, damai sejahtera dan cinta kasih. Demikian juga keluarga besar kami sebagai gereja. Tuhan memberkati sehingga kami boleh hidup dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Apa yang menjadi program-program gereja Engkau berkati sehingga menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah bangsa kami, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia Engkau berkati, terlebih saat ini yang bersama-sama mengalami keprihatinan dan menghadapi wabah pandemi corona. Kiranya ada kebijakan yang baik yang boleh untuk menolong bangsa-bangsa masyarakat, sehingga bangsa-bangsa di dunia boleh dipulihkan kembali dan semakin takut akan Allah. Demikian Tuhan, permohonan kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan oleh karena kita masih tetap diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun tata cara menyampaikan persembahan di dalam masa pandemik COVID-19 kali ini, ada dua cara, yaitu yang pertama melalui transfer ke Bank BRI atas nama Gereja Kristen Jawa Krapia dengan nomor rekening 0898 01 023411 530. Dan cara yang berikutnya adalah menyimpannya di dalam sebuah amplop dan diberi keterangan. Adapun keterangannya adalah pertama itu tanggal saat kita mempersembahkan, dan yang kedua adalah peruntukan. Peruntukan ini misalkan untuk rutin, pembangunan, dana abadi, perpuluhan, istimewa maksud kami, atau dan yang lain-lain. Untuk uang persembahan itu bisa diserahkan melalui majelis blok atau pengurus blok, atau juga bisa langsung dikumpulkan ke gereja pada kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu konsistori gereja. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk persembahan pada kali ini kita dasari dengan bacaan Alkitab yang tertera dalam Mazmur 16 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerahkan, maksud kami, dan akan menyerukan nama Tuhan. Di dalam kita mempersembahkan ini nanti, kita akan bersama-sama sambil menaikkan syukur dari PKJ 146 ayat bait yang pertama. Bawa persembahanmu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan ini kehadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan yang selalu menjagai kami, Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami menyisihkan sebagian kecil dari apa yang menjadi pemberian-Mu dan kami kembalikan sebagai ungkapan rasa syukur oleh karena Engkau telah memberikan semuanya untuk kami. Bapa Surgawi, kami percaya dengan niatan kami untuk menghaturkan rasa kasih kami melalui persembahan ini, Tuhan pasti akan sucikan persembahan ini menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terlebih Tuhan, pada masa sulit, masa pandemik COVID-19 pada kali ini, Tuhan selalu memperhatikan kami, Tuhan selalu menjagai kami melalui khotbah Bapak Pendeta Setianto pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menjadikan kami bagian dari kesaksian kebangkitan Tuhan, dan kami adalah orang-orang Tuhan, di mana kami adalah bagian dari karya Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini kami juga merasakan betapa sentuhan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setianto menjadikan kami lebih kuat dan lebih berani menghadapi segala situasi yang akan kami hadapi dan kami tidak ketahui. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada masa-masa sulit ini menghadapi berbagai permasalahan, baik permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, dan permasalahan yang lain, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kami tidak tahu, tetapi Tuhan lebih tahu, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Bapa, ucap terima kasih kami atas apa yang Tuhan berikan melalui khotbah Bapak Pendeta pada pagi hari ini. Kiranya Bapak juga memberikan berkat kepada Bapak Pendeta Setianto di dalam pelayanannya dan di dalam keluarga Bapak Pendeta Setianto. Sebagaimana Bapak juga memberikan semuanya untuk kami, baik di kemajelisan dan juga di seluruh kejemaatan, terkhusus di gereja kami. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya kebijakan akan selalu Tuhan berikan pada beliau-beliau yang mengelola agar persembahan ini menjadi berguna dan semakin melebarkan sayap kerajaan Tuhan di muka bumi. Bapa Surgawi, kami sebentar akan meninggalkan tempat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya sepenuhnya dalam tangan kuasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga kami Engkau pertemukan dengan keluarga dengan penuh sukacita. Demikian juga keluarga-keluarga yang melakukan ibadah di rumah, sukacita daripada Tuhan kiranya akan selalu ada masing-masing keluarga kami. Bapa, seru doa kami ini akan kami akhiri melalui doa yang sudah pernah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan. Kita pujikan PKJ 185 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami akan bersama-sama menutup ibadah pagi hari ini dengan nyanyian penutup yang diambil dari PKJ 258, bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia